Shalom saudaraku, saya Pendeta Richard Surinta kembali hadir untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan selalu hadir untuk memberkati saudara. Jangan lupa saudara subscribe kalau saudara diberkati dengan video ini, dan klik loncengnya serta saudara share link ini kepada rekan saudara, sahabat saudara, kepada keluarga saudara, hingga mereka juga diberkati. Ada banyak orang lupa bahwa di akhir zaman ini ancaman gereja bukan saya ditutup, bukan gereja dibakar, bukan gereja izinnya tidak keluar. Tapi ancaman gereja di akhir zaman adalah orang Kristen yang mau masuk pintu sorga sendiri. Ya, dia tidak pernah mau membawa orang. Saya hari ini mau bicara tentang 5 jenis pengunjung gereja. Nah, kita mau lihat saudara ada di tipe jemaat seperti apa. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memelihara dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini setiap minggu banyak pengunjung gereja datang ke gereja. Ada banyak gereja yang ketika berbakti penuh. Masalahnya adalah apakah semua orang ke gereja memiliki motivasi yang benar? Kita lihat sini belum tentu. Seorang pendeta bernama Ron Edmondson mengamati paling tidak ada 5 jenis manusia yang setiap minggu beribadah di gereja. Yang pertama adalah mereka yang disebut orang yang mencoba atau taster. Ini bukanlah jemaat tetap, ini jemaat taster. Mereka yang datang ke gereja hanya mencoba, karena mungkin mereka kecewa dengan gereja lama. Mungkin mereka kecewa dengan pendetanya, jadi mereka mau coba. Gue lagi kesel sama pendeta gue mau coba nih gereja ini bagus apa enggak. Jadi banyak alasan untuk orang kecewa dengan gereja lamanya. Alasannya sering ya diungkapkan adalah mereka tidak bertumbuh lah. Gue di gereja lama nggak bertumbuh ya. Mereka kurang menyukai khotbahnya. Mereka tidak merasa ada ikatan persekutuan. Mereka kurang merasakan kuasa hadirat Tuhan. Mengharapkan sambutan yang hangat. Gue masuk di gereja itu, hormat sama aku. Kalau gereja aku itu pusing ya, lu mau datang apa enggak. Yang kedua adalah pleaser, penyenang. Tipe ini biasanya datang ke gereja bukan karena keinginannya sendiri, tapi ia datang untuk menyenangkan hati orang tua, supaya mama itu jangan bawel ya. Mama bilang bagus loh kamu gereja. Gereja itu hanya untuk menyenangkan mamaku. Katakan bahwa pemberitaan firman yang membangkitkan semangat, musik yang enak dan membangun. Yang ketiga adalah seeker, ya, seeker, pencari. Ini tipe jemaat seeker ya, pencari. Tipe ini adalah orang yang sedang mencari kebenaran yang tertinggi dalam hidupnya, dan mereka sedang mencari, memenuhi kebenaran dalam kehidupan mereka. Pencari kebenaran
di sebuah gereja. Yang pertama adalah kalau gereja itu mengajarkan doktrin yang sehat. Gereja yang sehat paling tidak mengakui 5 doktrin dalam kekristenan ortodoks yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu percaya kepada Allah Tritunggal, percaya Tuhan Yesus Kristus Allah sepenuhnya yang menjelma menjadi manusia, percaya Alkitab sepenuhnya firman Allah, percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah dan pribadi, bukan energi atau kuasa semata, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Yang berikut, kalau ke gereja itu memberinya kesempatan untuk bertumbuh. Gue kalau di gereja ini gue bertumbuh ya. Ini pencarin. Gue senang ini dengan pendeta ini kalau khotbah. Keempat adalah jumpers, kutu loncat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tipe kutu loncat ini tipe pengunjung gereja yang suka berpindah-pindah. Saat tidak merasa nyaman, ia bisa pindah ke gereja lain. Dan seterusnya begitu. Kita harus hati-hati menghadapi tipe orang seperti ini. Jangan langsung memberi jabatan strategis dalam gereja. Jangan langsung, karena dia bisa loncat-loncat. Ya, menurut psikolog Niken Ardiyanti, ada 2 tipe kutu loncat. Yang pertama, kutu loncat itu karena suka tantangan. Yang kedua, kutu loncat karena tidak sanggup mengatasi tekanan. Gereja itu kutu loncat, suka pindah-pindah gereja, susah. Itu sebabnya ada jemaat juga yang kadang-kadang baptis itu berapa kali. Di gereja ini baptis lagi, di gereja ini baptis lagi. Pak Richard, saya sudah ada 10 baptisan. Uish, darah Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 kali dibaptis, itu sudah merupakan hal yang baik bagi saudara. Tapi kalau saudara mau pindah gereja, jangan terlalu sering. Kalau toh di gereja yang baru diminta untuk saudara harus dibaptis, silakan ya, silakan you boleh melakukan baptisan kalau itu memang you mau dan juga itu merupakan syarat dari gereja tersebut ya. Yang kelima adalah investor. Tipe ini adalah orang yang benar-benar lahir baru. Mereka datang ke gereja karena ingin ikut membangun kerajaan Allah. Tipe ini katakan bahwa investor yang menanamkan uang, keahlian, tenaga, dan pikirannya di gereja agar kelak berbuah di kerajaan Allah nantinya. Tipe ini selayaknya diberi kesempatan. Ya, saudara bisa pakai ya sebagai gembala sidang dimanapun saudara berada, you bisa pakai jemaat seperti ini karena mereka bisa merupakan aset ya untuk membangun kerajaan Allah. Ya, dikatakan tipe ini akan membantu gereja agar menjadi gereja yang sehat. Ya, ciri-cirinya ya ada komunikasi yang sehat. Ya, saudara bisa lihat di Kolose 3 ayat 12. Ya, dia adanya ya komunikasi yang sehat, saling menerima, ya, punya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, dia memiliki relasi yang sehat gitu. Dia berhubungan dengan orang lain baik, ikatan yang sehat, punya persekutuan yang baik. Ya, shalom yang nyata, ada kedamaian dalam hidupnya. Ya, dikatakan juga sepadan dengan panggilan gitu. Jadi ini dikatakan bahwa ini tipe jemaat investor. Ya, ini jemaat yang seperti inilah yang harus bisa dikasih kesempatan untuk selalu membangun gereja, membangun kerajaan Allah dalam kehidupan yang nyata di dalam gereja saudara. Sebagai kesimpulan, jemaat tipe apakah Anda ya yang saya sampaikan? Seharusnya Anda merupakan tipe investor, bekerja keras melayani Tuhan sehingga kerajaan Allah ya ditegakkan dan gereja terus maju dalam pekerjaan Tuhan. Jadi marilah kalau saudara bergereja, marilah bergereja dengan baik dan motivasi yang baik. Lihatlah Tuhan, pandanglah Tuhan, jangan pandang kepada manusia. Kalau ada masalah, tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa subscribe,
dan klik loncengnya dan share. Haleluya. Amin.